pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya Valencia Belvinci. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, seperti biasa kami hadirkan berbagai informasi yang juga jadi hot topic untuk Anda kali ini pemirsa. Tapi kita akan buka dengan hot topic kali ini dari informasi 3 prajurit penjaga perdamaian Indonesia yang gugur saat bertugas di Lebanon. Ini akhirnya mendapatkan penghormatan dalam upacara repatriasi di Bandara Beirut pada Kamis waktu setempat. Ini dia pemirsa, kita lihat. Ini adalah 2 penjaga perdamaian Indonesia yang gugur pada saat kendaraan mereka terkena ledakan yang diduga karena serangan Israel di Lebanon Selatan. Tempat pertempuran sengit antara Hizbullah dan Israel sedang berlangsung hari Senin pekan ini. Seorang penjaga perdamaian Indonesia lainnya gugur sehari sebelumnya. Jadi total ada 3 penjaga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Dan Israel berdalih pasukannya tidak berada di daerah tersebut pada saat kejadian dan membantah menempatkan alat peledak apapun di sana. Malah Israel menyalahkan Hizbullah atas insiden tersebut. Kemudian Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL Mayor Jenderal Deodato Abagnara mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Kita akan simak apa yang disampaikan oleh Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL Mayor Jenderal Deodato Abagnara berikut ini. Their sacrifice reminds us of the reality of peacekeeping. UNIFIL is a mission of hope, but also a mission of risk. And it is carried forward by people like them, brave, committed, and selfless. We owe them more than remembrance. We owe them continuity. We owe them the strength to carry forward their mission and the commitment to honor their sacrifice through our service. Berikutnya hot topic juga pemirsa, kalau ini dari kalangan selebritis di mana pasangan Dude Herlino dan juga Alyssa Soebandono mereka menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pemirsa. Tapi diperiksanya karena apa ya? Jadi begini, Dude Herlino bersama Alyssa Soebandono diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang. Dan Dude Herlino menyebut dirinya dan sang istri ini sempat menjadi brand ambassador dari PT DSI. Ini periodenya dari tahun 2022 sampai 2025. Dan pihak Barreskrim sebelumnya juga menyebut bahwa keduanya diperiksa lantaran pernah menjadi brand ambassador PT DSI. Kita akan simak apa yang disampaikan oleh Dude Herlino dan juga Alyssa Soebandono usai menjalani pemeriksaan. Undangan kasih keterangan ya terkait dengan DSI ini dari Barreskrim. Jadi ini klarifikasi aja pertama kalinya apa gimana? Pertama kali dan juga mungkin Barreskrim nanti butuh informasi dari kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi Mas Dude sama Mbak Alyssa tuh dari kapan ke kapan sih jadi brand ambasadornya? Dari 2022 ya, 3 tahun kurang. Sampai 2025. 2025 udah kelar tuh berarti. Selanjutnya pemirsa, ini yang juga ramai diperbincangkan di media sosial, ini soal Amsal Sitepu. Jadi pasca divonis bebas atas kasus dugaan markup video profil desa, Amsal Sitepu mendatangi Komisi 3 DPR RI. Kita lihat ini adalah momennya. Dan di hadapan Komisi 3 DPR RI, Amsal Sitepu awalnya menceritakan sudah menjalani penahanan selama 131 hari di Rutan Kelas 1 Medan. Ia juga menyebut penetapan dirinya sebagai tersangka terjadi setelah pemeriksaan kedua tanpa pernah dipanggil atau diperiksa oleh lembaga audit resmi. Kemudian Amsal Sitepu juga mengungkapkan dugaan intimidasi pada saat dalam tahanan melalui pemberian brownies dalam tanda kutip yang mungkin Anda sudah membaca di media sosial sebelumnya. Ini diberikan oleh oknum jaksa yang disertai pesan untuk mengikuti arahan penyidikan. Sementara itu jaksa Kejaksaan Negeri Karo yang ikut hadir di Komisi 3 DPR RI membantah ada intimidasi dalam kasus Amsal Sitepu. Ia mengatakan kalau pemberian brownies tadi kepada tersangka itu murni sebagai bentuk kemanusiaan. Kita akan simak apa yang disampaikan oleh Amsal dan jaksa dari Kejari Karo selengkapnya. Dan terkait intimidasi lewat brownies coklat itu terjadi di tanggal 1 Desember 2025. Kenapa saya sangat ingat, saya tulis semua kejadian-kejadian itu di buku ini, Pak.
Judul bukunya ini Cerita Orang Kalah. Cerita Orang Kalah ini saya pastikan saya buat karena tidak semua orang yang ada di penjara itu adalah orang-orang yang bersalah. Dan di situ di tanggal 1 Desember 2025 itu yang mendatangi saya pada saat itu adalah Bapak Wirarijona, memberikan saya sekotak brownies coklat itu dengan kalimat, "Udahlah bang, gak usah ribut-ribut, ikutin aja harusnya. Ngapain abang capek-capek pakai pengacara? Nanti kita bantu di tuntutan." Di mana terlebih dahulu kami telah berkoordinasi dengan pengacara Saudara Amsal. Jadi dari situ tidak ada niatan sedikit pun kami mau mengintimidasi, karena kami juga sudah berkoordinasi dengan pengacara Saudara Amsal untuk hadir di Tanjung Kusta, bertemu di Tanjung Kusta untuk dilakukannya pemeriksaan. Namun pada saat itu penasihat hukum berhalangan hadir dikarenakan satu dan lain hal yang tidak mungkin saya sebutkan di sini. Dan saya hadir tidak hanya sendiri, ada 2 rekan tim saya juga. Di situ juga disaksikan bahwasannya penyerahan itu tidak dari tangan saya, yaitu tangan dari staf saya, dan tidak ada omongan apa-apa, Pak. Mohon izin, saya juga tidak ada niat apapun, kami hanya murni mengedepankan rasa kemanusiaan, hati nurani. Dan di sini saya juga akan berikan beberapa dokumentasi dari tahun 2024. Ini sudah menjadi budaya kami, Pak, di Tanah Karo, Pak. Mengatakan ikuti saja alurnya dan lain sebagainya itu Pak Wira. Siap. Itu tidak ada Bapak, saya sampaikan Pak. Tidak ada ya? Tidak ada Bapak. Topik berikutnya ini pemirsa terkait dengan kejadian gempa pemirsa yang terjadi kemarin di wilayah Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara, di mana Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan percepatan langkah tanggap darurat pasca gempa 7,6 magnitudo yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Presiden disebut telah menerima laporan dari Kepala BNPB dan menginstruksikan untuk bisa bergerak secara simultan untuk melakukan evakuasi warga dan pengecekan lokasi terdampak. Dan berikutnya Presiden juga memerintahkan BNPB dan instansi terkait untuk bisa turun langsung ke lokasi terdampak di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Tapi yang terlebih penting untuk masyarakat juga dihimbau untuk tetap tenang menanggapi situasi ini, namun senantiasa waspada terhadap potensi gempa susulan yang mungkin terjadi. Pada pukul 8.45 dan sudah terjadi kepanikan daripada seluruh masyarakat Batan 2. Pemirsa, gempa bumi bermagnitudo besar 7,6 mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Dan setelah sempat dinyatakan berpotensi tsunami, BMKG kemudian mengakhiri peringatan dini tsunami tersebut. Ya, informasinya pemirsa, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gempa bermagnitudo 7,6 mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis pukul 5.48 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di perairan tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara. Guncangan kuat dirasakan warga di sejumlah wilayah, mulai dari Bitung dan Manado hingga Ternate, Maluku Utara. Di Manado, warga mengaku merasakan gentaran gempa yang sangat kuat selama beberapa detik. Sebagian warga memilih keluar rumah untuk menyelamatkan diri meski tidak semua wilayah mengalami kerusakan bangunan. Hingga kini petugas masih terus melakukan pemantauan dan pendataan dampak gempa di lokasi terdampak. Setelah sempat mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami, BMKG kemudian mengakhiri peringatan dini tsunami akibat gempa bermagnitudo 7,6 tersebut. Peringatan dini tsunami dihentikan pada pukul 9.05 waktu Indonesia Barat setelah tidak ditemukan kenaikan muka air laut yang signifikan di wilayah terdampak. Peringatan dini tsunami
secara resmi telah dinyatakan berakhir pada pukul 9:56 waktu Indonesia bagian Barat. Kami sampaikan bahwa untuk peringatan dini keempat, untuk pengakhiran peringatan dini tsunami ini juga sangat penting. Setelah pengakhiran, maka tim penyelamat, tim SAR dari BPBD yang memberikan pertolongan atau tim untuk asesmen bangunan dan lain sebagainya itu dapat masuk ke lokasi-lokasi terdampak tsunami. Pasca gempa, salah satu warga dilaporkan meninggal dunia tertimpa reruntuhan bangunan di Gedung Hall Baikuni, Sulawesi Utara. Sebenarnya kita dengan dia tinggal satu tempat tinggal di situ. Cuma kebetulan kita ada pekerjaan di luar, kita keluar. Kemarin dia telepon kita suruh pulang, tapi kita bilang pulang nanti ini pagi ini. Baru dengar kejadiannya lewat FB dan teman telepon. Tinggal juga di tempat tinggal ini? Di sini. Sudah berapa lama, Pak? Dari tahun lalu, Pak. Jadi setelah dia bilang kakak saya meninggal, saya langsung dapat pemikiran bahwa ini runtuh. Ya, karena memang gedungnya sudah. So, ini kan baru, Pak? Ya, baru renovasi, tapi kenyataannya kan gedung-gedung lain masih kok gedung olahraga. Ya, yang ditakutkan tidak ada event. Kalau ada event mungkin lebih banyak lagi korban. BMKG Sulawesi Utara mencatat terjadi 32 kali gempa bumi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis pagi. Sebagian besar gempa hanya bermagnitudo kecil yang tidak terasa oleh masyarakat. Gempa terbesar terasa oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Utara sampai Maluku Utara hingga mengakibatkan sejumlah bangunan kerusakan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pemerintah Sulawesi Utara mempertimbangkan ulang soal lokasi runtuhnya bangunan KONI yang menjadi venue PON Bela Diri untuk tahun ini. Dan untuk mengetahui informasi atau kondisi terkininya, kita bergabung langsung dengan Amanda Komaling, jurnalis Metro TV dari Kota Manado. Selamat pagi, Amanda. Jadi bagaimana kondisi terkini dan bagaimana rencana pembangunan bangunan KONI sebagai venue PON Bela Diri nanti? Baik, terima kasih. Saat ini saya berada di kantor BMKG di Sulawesi Utara, namun sebelumnya saya ikut melihat bagaimana pemerintah daerah Sulawesi Utara, yaitu Gubernur Sulawesi Utara, Yulio Selvanus, meninjau langsung lokasi Hall B, di mana runtuhnya bagian sayap sebelah kanan, kalau kita melihat dari arah jalan, di lokasi tersebut yang rencananya nanti akan dijadikan salah satu venue PON Bela Diri yang akan dilaksanakan tahun ini. Untuk bulannya itu di sekitar bulan Oktober. Sehingga ada kekhawatiran terkait dengan kondisi bangunan ini yang dinilai nantinya bisa membahayakan para atlet ataupun pengunjung yang akan datang di lokasi ini. Mengingat juga kondisi gedung bangunan ini juga sudah cukup tua, namun di bagian sayap sebelah kiri dan sebelah kanan yang disebut oleh pemerintah itu adalah sebagai aksesoris di gedung Hall B ini. Hall B ini, Jason dan Melvin, ini dipakai untuk pertandingan atau dipakai pada saat latihan-latihan basket ataupun volleyball. Nah, beberapa waktu lalu dari KONI Pusat sudah melakukan survei dan melihat bahwa Hall B ini memenuhi syarat untuk dijadikan salah satu venue PON Bela Diri. Pada saat kunjungan Gubernur Sulawesi Utara, Yulio Selvanus, menyampaikan bahwa ada kekhawatiran kemungkinan untuk venue ini nanti akan dicek kembali, akan dilakukan assessment apakah masih layak untuk dimanfaatkan pada saat pelaksanaan PON Bela Diri. Oleh karena itu, Gubernur Sulawesi Utara juga berharap bahwa nanti juga ada perhatian atau ada atensi khusus dari BNPB terkait untuk melihat, karena kondisi anggaran dari pemerintah daerah belum ada dalam pembangunan, karena untuk merobohkan satu bangunan ini memerlukan anggaran yang cukup besar. Demikian wawancara saya dengan Gubernur Sulawesi Utara, Yulio Selvanus, pada saat di lokasi di Hall B KONI Sulawesi Utara di Jalan Sario. Baik, terima kasih Amanda Komaling melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Ya, Amanda, silakan. Dari hasil rekap BMKG bahwa sudah ada 401 kali terjadi gempa susulan, 15 diantaranya itu cukup terasa oleh warga,
Dan yang lain ini masih tercatat, saya berada di ruangan BMKG dan di samping saya ini sudah ada Pak Riyadi ya. Pak Riyadi boleh menyampaikan apa yang dari hasil rekapitulasi saat ini sampai jam berapa tadi Pak? Boleh maju sedikit Pak? Bisa sudah berapa kali Pak yang saat ini terakhir dan 7 ya, dan 7 tadi 400 lebih. Tapi sampai saat ini sudah 415 kejadian. Nah itu susulan. Susulannya. Tapi kecenderungannya akan lebih menurun. Makanya menurun dari normal kita ya. Jadi dari kemarin yang 7,6, sekarang sudah di atas 6 juta udah semua ya. Sampai itu 5,8. Kemudian ada yang 20, ada yang 2,1. Nah, tinggal trennya seperti ini. Nah untuk yang dirasakan itu maksudnya di seluruh Sulawesi Utara atau bisa juga sampai ke Maluku Pak yang tadi Bapak sebutkan itu ya? 401. Nah, itu 15 kali. 15 kali. Dan itu ada kenapa yang merasakan. Yang paling sering merasakan adalah di Kabupaten Dua. Obat epicenternya itu terjadi itu sering merasakan. Di mana itu belum merasakan juga. Tapi yang paling besar merasakan itu Kabupaten Dua. Di Pulau Maju ya. Kabupaten Dua itu yang paling banyak merasakan. Karena dia pas di atasnya epicenter itu. Kalau untuk di Sulawesi Utara yang bisa merasakan itu gimana Pak? Bitung apa masuk juga di Kota Manado? Beberapa bagian Manado yang paling banyak di yang sering karena dia lebih dekat ke senternya. Dan Manado juga merasakan memang mungkin agak kesulitan. Oke. Pak Riyadi ada himbauan Pak untuk masyarakat apalagi di masyarakat pesisir ya. Karena kan di Pulau Lembe itu dan di Kota Bitung juga. Apalagi di Maluku tadi di Kota epicenter, mana yang disampaikan Pak? Yang jelas kemarin memang di potensi terjadi tsunami dan terjadi, artinya tsunami ada tetap tidak terlalu besar, artinya tidak besar. Himbauan kami ya saat ini terus mengikuti itu dari kita, karena kita memantau terus adanya gempa itu, dan kecenderungannya ini kan semakin menurun, jadi diharapkan masyarakat untuk tetap tenang, ya. Artinya kita terus memantau keadaan perkembangan dari gempa ini, jadi tidak khawatir akan menjadi gempa besar, kita akan beroperasi dengan secepatnya. Terima kasih Pak Riyadi untuk waktunya sudah demikian studio ya wawancara kami. Nanti kami akan terus mengupdate informasi terkini dari Sulawesi Utara pasca gempa yang terjadi pada pagi hari kemarin. Jason kembali ke studio, Jabatan Mayor. Baik, terima kasih Amanda Komaling atas informasi dan juga wawancaranya dari Manado, Sulawesi Utara. Pemirsa, nanti usai jeda, untuk Anda kami akan kembali lagi. Ada ulasan lain soal Duta Besar Palestina untuk Indonesia mengunjungi rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Maijen TNI Iwan Bambang Setiawan menargetkan jenazah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan korban lainnya bisa diterbangkan ke tanah air hari Jumat atau Sabtu ini. Informasinya untuk Anda, tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Suasana haru menyelimuti rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kampung Cikendal, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Pihak keluarga dan kerabat masih menunggu kepastian kedatangan jenazah yang saat ini masih berada di Lebanon. Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Maijen TNI Iwan Bambang Setiawan yang datang bertakziah ke rumah duka menjelaskan, saat ini terdapat 6 surat administrasi yang perlu diselesaikan untuk memenuhi syarat kepulangan jenazah. Ditargetkan jenazah Kapten Zulmi dapat segera diterbangkan pada hari Jumat atau paling lambat Sabtu mendatang. Namun kondisi konflik di Timur Tengah menjadi kendala utama, terutama terkait minimnya maskapai dan jadwal penerbangan dari wilayah ini. Kurang lebih ada 6 surat yang dibutuhkan supaya jenazah itu bisa diberangkatkan ke Indonesia. Kita berharap
paling lambat Jumat atau Sabtu surat-surat itu sudah selesai, kemudian jenazah bisa dikirim ke Indonesia. Ada kendala satu lagi, penerbangan dari sana itu sekarang yang beroperasi hanya satu maskapai punyanya Lebanon, Middle East Airlines, dan itu pun on off melihat situasi kondisi di Lebanon. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, khususnya istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Kini pihak keluarga berharap proses pemulangan berjalan lancar agar almarhum dapat segera dimakamkan di tanah air. Sementara itu, harapan dan doa terus dipanjatkan di kediaman almarhum Praka Farizal Ramadan di Dusun Ledok, Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo. Pihak keluarga menyebut hingga kini mereka masih menunggu kepastian jadwal pemulangan jenazah. Sesuai permintaan keluarga, almarhum akan dimakamkan secara militer di kampung halamannya. Pemkab Kulon Progo pun telah berkoordinasi dengan Kodim 0731 Kulon Progo untuk memastikan seluruh proses penyambutan dan pemakaman berjalan lancar. Yang tentunya Pemkab Kabupaten Kulon Progo siap dan membantu apapun kegiatan ini, apalagi ini adalah misi kemanusiaan, adalah misi yang sangat mulia ini dalam artian pahlawan kita dari Kabupaten Kulon Progo gugur dalam menjalankan misi. Praka Farizal Ramadan gugur pada Minggu malam akibat serangan artileri yang menghantam area Indobat di kota Asdid Al-Qusyar, Lebanon Selatan. Almarhum merupakan prajurit Yonif 113 Jaya Sakti yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda 23S di bawah misi PBB. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Duta Besar Palestina untuk Indonesia mengunjungi rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Cimahi, Jawa Barat. Kedatangannya untuk menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan akibat serangan penjajah Israel. Dalam kunjungannya, Duta Besar Palestina Abdul Fattah Al-Satari menyampaikan duka mendalam pada keluarga almarhum, sekaligus membawa pesan bela sungkawa dari Presiden Palestina dan seluruh rakyat Palestina. Duta Besar Palestina menyebut kehadirannya sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga almarhum yang dinilai sebagai keluarga dari seorang pejuang tangguh dan wafat dalam keadaan syahid. Selain itu, pihaknya menyampaikan bahwa rakyat Palestina ikut merasakan kehilangan atas gugurnya prajurit Indonesia yang sedang menjalankan misi perdamaian dunia. Dan sebagai bentuk penghormatan, di sejumlah masjid di Palestina akan melaksanakan sholat Gaib, termasuk menggelar sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa. الأعزاء باسم الرئيس الفلسطيني والحكومة والشعب الفلسطيني. أبناؤكم هم أبناؤنا. هذا يوم حزين على إندونيسيا وحزين على الشعب الفلسطيني. لكن هم ذهبوا شهداء عند الله سبحانه وتعالى. الشرف الكبير أنهم ماتوا على حدود فلسطين. في نفس هذه الأماكن الإسرائيليين قتلوا العشرات من الفلسطينيين. لي الشرف بأن أكون في هذا المكان معكم في هذا. Kepergian Sertu Muhammad Nur Ikhwan tidak hanya meninggalkan luka di kesatuan TNI, namun juga kesedihan mendalam bagi warga Desa Deyangan di Magelang, Jawa Tengah. Sosok Sertu Ikhwan dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Pemirsa, ada ratusan karangan bunga memenuhi kediaman almarhum Sertu Ikhwan. Para pelayat yang merupakan kerabat dekat dan rekan sejawat almarhum masih terus berdatangan. Di mata kerabat, sosok Sertu Ikhwan dikenal sebagai pribadi yang supel dan menjaga tali silaturahmi dengan warga sekitar. Dan atas permintaan keluarga, rencananya jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdian mulia almarhum kepada bangsa dan negara. Banyak teman-teman kami yang kehilangan karena memang dekat dari kecil ya Mas ya, terus kami sering main bareng dari kecil. Cukup kaget kami dari semalam di sini nggak pergi, bahkan ganti-gantian jagain keluarga di depan karena kami ngerasa kehilangan teman dekat, teman dari kecil gitu. Kalau seperti apa, kalau hanya
tingkah lakunya bagus, kehidupan bermasyarakat juga bagus. Gitu. Kemudian dalam yang lain juga baik. Gitu. Terus ini rencana mau dimakamkan di sini atau? Di sini makam Diangan. Usai jeda pemirsa, ada seorang guru di Bojonegoro memilih berlari ke tempat kerja setiap hari. Ini di tengah upaya efisiensi hemat BBM. Ulasannya untuk Anda usai jeda. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerbitkan surat edaran terkait work from home dan juga optimasi energi di tempat kerja. Nah, kebijakan ini jadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong transformasi budaya kerja nasional supaya lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Jadi pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli menyampaikan kalau surat edaran ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk menjawab dinamika global sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui kebijakan ini, perusahaan diimbau menerapkan work from home selama 1 hari dalam 1 minggu sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Penerapan ini jadi bagian dari perubahan pola kerja menuju sistem yang lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa hak-hak pekerja tetap harus dipenuhi tanpa mengurangi upah, mengurangi cuti, dan juga kewajiban kerja yang tetap berjalan normal. Rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan, perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dalam pemanfaatan energi di tempat kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan. Dan terkait pemberlakuan work from home dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti kebijakan ini. Sejumlah sektor pelayanan publik dipastikan akan tetap berjalan normal agar pelayanan masyarakat tidak terganggu pemirsa. Dan Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan aturan pendukung termasuk larangan penggunaan kendaraan pribadi pada saat WFH serta pengawasan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk memastikan kebijakan berjalan secara efektif. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membina ASN DKI Jakarta yang melanggar aturan kebijakan WFH. Dan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi tegas. Yang kedua, siapapun yang mendapatkan fasilitas work from home tidak boleh menggunakan fasilitas transportasi yang bersifat perorangan, apakah itu motor, apakah itu mobil, dan sebagainya. Kalau mereka mau menggunakan transportasi, karena statusnya work from home, harusnya kan di rumah. Kalau mereka mau bertransportasi, maka harus transportasi publik. Mengenai work from cafe atau manapun, kalau itu terjadi, maka pasti akan ada sanksi tindakan yang tegas untuk itu. Oh, pokoknya saksi kalau perlu dibina. Kalau pemirsa, bagaimana tanggapan dan permintaan dari karyawan swasta untuk kebijakan WFH bagi sektor swasta? Kita akan dengarkan tanggapan dari masyarakat berikut ini. Ya, untuk menghemat sektor energi ya, dan efektivitas itu tidak hanya dari sisi ASN saja, tapi lebih efektif sih dipertimbangkan juga dari sektor swasta juga. Jadi menyeluruh gitu, tidak hanya dari sisi ASN, jadi dari sisi swasta maupun yang dari sisi korporasi itu disamakan juga gitu. Mendukung sekali sih untuk WFH walaupun cuma 1 hari dalam seminggu ya,
karena bisa mengurangi kemacetan juga sama menghemat juga sih untuk WFH-nya. Menurut aku sih efektif banget ya, karena kebetulan di kantor aku tuh juga udah ada 1 hari WFH-nya. Jadi lebih meningkatkan kita semangat kerja karena nggak full masuk 5 hari. Sebelumnya soalnya kita sempat 2 hari, tapi sekarang pas udah kebijakan pemerintah full WFO, kita kembali ke 1 WFH. Kalau di tempat aku kita di rolling, jadi per antara Senin atau Jumat. Tapi kalau bisa di rolling sih lebih enak juga, karena kan kita juga lagi ada yang masalah BBM, masalah apa, belum ongkos dan lain-lain. Jadi kayaknya lebih membantu banget sih, karena kan kebanyakan kita di swasta juga kerjanya online ya. Jadi kontekan by email, bisa meet juga, jadi nggak ada bedanya juga kerja WFH sama WFO. Pemirsa, sejumlah pemerintah kabupaten maupun kota sudah menerapkan kebijakan untuk penghematan BBM. Tidak hanya menerapkan work from home saja, tapi imbauan bebas kendaraan bermotor hingga bersepeda jadi pilihan. Kita lihat pemirsa, jadi Pemkab Bekasi yang mulai menerapkan sejumlah langkah strategis menghadapi ketekanan fiskal. Salah satunya dengan menarik kendaraan dinas yang dinilai tidak digunakan secara optimal. Pemkab Bekasi juga mendorong pola kerja lebih fleksibel melalui penerapan work from home, serta mengkaji digitalisasi sistem pembayaran retribusi yang akan diterapkan secara bertahap. Ada lagi pemirsa selanjutnya di Pemkab Ngawi, Jawa Timur, yang memastikan tidak akan menerapkan work from home atau WFH bagi ASN. Namun Bupati Ngawi menyarankan bagi ASN yang rumahnya cukup dekat dengan kantor untuk menggunakan sepeda. Dan menurut Bupati Ngawi, keputusan ini diambil dengan pertimbangan hal yang terpenting dalam kebijakan ini adalah penghematan energi. Kemudian pemirsa di Pemkot Salatiga juga mulai menyusun langkah efisiensi energi. Bukan dengan menerapkan work from home juga, tapi pemerintah setempat justru mendorong gerakan Jumat bebas kendaraan bermotor, yakni dengan berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan transportasi umum. Kemudian Pemkot Bogor juga sedang mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja termasuk soal penerapan WFH bagi ASN. Terkait dengan kapan penerapan WFH, pemerintah daerah akan menyesuaikan dengan kebijakan pusat, termasuk kemungkinan penerapan di hari tertentu, misalnya di hari Jumat. Apa berbeda itu Lebaran dengan Idul Fitri? Peristiwa budaya, peristiwa di mana suasana itu digunakan untuk tujuan-tujuan politik. Dan pemirsa, di tengah dorongan efisiensi dan gaya hidup sehat, aksi sederhana seorang guru mencuri perhatian publik. Jadi ada seorang guru olahraga di Bojonegoro yang jadi sorotan setelah memilih berlari ke tempat kerjanya setiap hari. Dan aktivitas ini dilakukan untuk mendukung kebijakan efisiensi energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini menuju ke tempat sekolah, perempatan Padangan. Inilah aksi Ahmad Zaki Febiansyah, seorang guru olahraga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang membagikan aktivitas Run to Work melalui video vlog di akun Instagram pribadinya @ahmadzakifebiansyah. Sampai di SMK Budi Mulia. Dalam video yang diunggah, Zaki memperlihatkan aktivitasnya yang berangkat dari rumahnya di Kecamatan Padangan menuju sekolah tempatnya mengajar di Kecamatan Kasiman dengan mengenakan pakaian dinas harian berwarna coklat. Setiap hari, Zaki berlari sejauh kurang lebih 4 km dari rumah untuk mencapai sekolah tempatnya mengajar di SMP Negeri 1 Kasiman. Kebiasaan ini dilakukan Zaki demi hidup sehat serta mendukung kebijakan efisiensi energi yang dicanangkan pemerintah terkait penghematan energi dan penggunaan transportasi ramah lingkungan. Yuk. Ya, mata perempatan Polsek Kasiman. Lebih dari sekedar rutinitas pribadi, Zaki berharap kebiasaan yang berlari ke sekolah dapat menjadi inspirasi bagi siswa maupun rekan sesama guru untuk tetap menjaga kebugaran di tengah kesibukan sehari-hari. Sampai di perempatan Padangan. Kalau kiri ke arah Bojonegoro. Tim Liputan Metro TV. Ngawi, ini belok kanan. Alhamdulillah berangkat pulang ini dengan lancar. Tetap semangat. Yuk, selamat siang. Jadi pemirsa, bagaimana cerita selengkapnya kita akan tanyakan langsung pada guru di SMP Negeri 1 Kasiman, Ahmad Zaki Febiansyah. Sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Zaki, selamat pagi. Selamat pagi kakak. Oke, selamat pagi. Pak Zaki, saya penasaran. Jadi
Boleh cerita dong awal mulanya ini bisa mencetuskan yang namanya Run to Work ini bagaimana Pak Zaki? Nah, oke, mohon maaf sebelumnya yang saya hormati Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Bupati serta Kepala Dinas Kabupaten Bojonegoro, kemudian terima kasih banyak Bapak Kapolres Bojonegoro sudah menyediakan saya untuk Zoom live kali ini. Nah, jadi pertama-tama ada himbauan dari Bapak Presiden turun ke Pemkab Bojonegoro, kemudian Bapak Kepala Sekolah share info tersebut ke WA Dinas. Nah, setelah itu spontan saja, kebetulan saya itu suka lari ya dari SMP kelas 3, tepatnya tahun 2006 itu saya sudah hobi lari sampai sekarang. Nah, jadi saya bingung waktu itu malam-malam, wah ini saya belum beli sepeda, terus masa jalan kaki, kalau jalan kaki nanti telat masuk sekolah. Nah, akhirnya saya tanya istri saya, Bunda kalau besok pagi saya lari gimana? Oke, siap. Nah, paginya mau berangkat itu saya sebenarnya ada antara mental ya, soalnya kan pakai kaki itu kan ya, antara mental jadi apa enggak. Terus istri saya bilang, ya udah kalau enggak serius mending enggak usah. Tapi seketika itu hati saya kerentek ya, yakin ya udah dah berangkat, langsung saya pakai kaki dari depan kemudian start seperti itu. Nah, Pak Zaki, jadi kayak barang-barang bawaan yang biasa dibawa ke sekolah, mungkin entah itu ada buku, perlengkapan lain, misalnya bekal, itu gimana cara bawaannya Pak Zaki? Ya itu kan saya bawa tas, jadi perlengkapan saya taruh tas. Semuanya ditaruh di dalam tas ya sambil berlari, dan itu tidak memberatkan sama sekali? Tidak, karena jiwa kita sudah terlatih tangguh. Oke. Pak Zaki, ada lagi, kalau misalnya tadi Pak Zaki bilang dari rumah ke sekolah jaraknya berapa? Kurang lebih kemarin tuh 4 kilo, jadi pulang pergi sekitar 8 kilometer. Dan itu dilakukan setiap hari? Kalau setiap hari tidak efisien, karena kita harus bekerja kan, harus kondisi fit. Tapi saya itu kalau latihan setiap hari, setiap habis subuh, berusaha untuk tetap latihan pagi hari, seperti itu. Nah, oke. Jadi berapa kali dalam seminggu biasanya Pak Zaki run to work dari rumah ke kantor? Untuk saya sendiri mengikuti petunjuk dari Pemkab Bojonegoro, 1 minggu 1 kali setiap hari Senin. Dan setelah Pak Zaki melakukan ini selama beberapa waktu terakhir, teman-teman di sekolah gimana? Apakah ada yang ikutan karena bisa hemat BBM juga? Mungkin lari ke kantor atau jogging lah ke kantor? Ya sangat bagus ya menurut saya, karena menghemat BBM tentu kita ASN harus juga mengikuti aturan petunjuk dari Pemkab Kabupaten Bojonegoro, seperti itu. Teman-teman guru lain di sekolah ada yang juga mengikuti kegiatan ini, cara untuk ke kantor? Iya, sepeda. Kalau lari, rencana besok Senin saya akan berlari lagi sama teman BK, Mbak. Jadi saya lari dari Cepu, lebih jauh lagi. Berangkatnya juga lebih pagi lagi, seperti itu. Besok Senin lari lagi saya. Kalau tanggapan murid-murid di sekolah gimana Pak Zaki? Ya teman-teman saya bilang viral, saya itu awalnya nggak tahu, loh viral apa. Ya akhirnya dikasih tahu, oh gini, oh gitu, ya siap, kayak gitu Mbak. Seneng sih, juga kita menyebarkan kesehatan, menyebarkan virus lari, menyebarkan positif tentunya, untuk hidup sehat dengan cara berlari, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang juga terinspirasi, mungkin kalau belum bisa lari bisa jogging to work. Terima kasih ya Pak Zaki karena sudah menginspirasi, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Guru SMP Negeri 1 Kasiman Pak Zaki. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Jadi gelombang ke-89 balasan Iran menargetkan sejumlah titik di wilayah pendudukan Israel. Ulasannya untuk Anda saat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Selamat Pagi Indonesia dan kembali kami lanjutkan informasi. Ini terkait dengan gelombang ke-89 balasan Iran yang menargetkan sejumlah titik di wilayah pendudukan Zionis Israel. Dan Korps Garda Revolusi Islam menyatakan bahwa mereka menargetkan militer dan juga kelompok teroris rezim Zionis di Eilat, Tel Aviv hingga Bnei Brak. Dalam operasi kali ini, Iran meluncurkan rudal Qadar dengan hulu ledak baru. Operasi gabungan dan terpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dan Front Perlawanan ini diluncurkan dengan Sandi Ya Musa Kalimullah yang menembakkan lebih dari 100 rudal berat dan drone serta 200 roket. Dan balasan ini menargetkan militer AS Israel dalam radius beberapa puluh ribu kilometer di seluruh wilayah Asia Barat dan wilayah pendudukan Zionis Israel. Balasan yang didedikasikan bagi syuhada perlawanan Islam di Yaman ini berhasil menargetkan rezim Israel di Eilat, Tel Aviv, dan Bnei Brak. IRGC melaporkan turut menghantam tempat persembunyian pasukan teroris AS di Bahrain dan menghancurkan satu helikopter serta merusak heli lainnya milik Amerika Serikat di Pangkalan Al-Adiri. Iran menyatakan terciptanya persatuan umat Islam di bawah naungan Persatuan Front melawan musuh-musuh kejam dunia Islam dan kohesi dari bangsa Iran adalah pencapaian terbesar dari perang yang dipaksakan ini. Dalam fase kedua gelombang 89, Iran meluncurkan operasi Ya Fatima Al-Zahra yang didedikasikan bagi para syuhada, khususnya Syahid Ali Reza, Tang Siri, dan Syahid Ishak. Iran menghancurkan 2 sistem radar peringatan dini Amerika Serikat dan menghantam sebuah kapal tanker milik rezim Zionis Israel membunuh anak-anak di Teluk Persia yang mengakibatkan kapal dengan nama dagang Aqua One itu terbakar. Sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya untuk meremehkan ketergantungan Amerika Serikat pada Selat Hormuz. Dalam pidato terbarunya, Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan Selat Hormuz yang merupakan jalur perairan penting bagi pasukan energi global. Dalam pidato terbarunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan bahwa warga Amerika memiliki banyak stok BBM di tengah melonjaknya harga. Dan pernyataan Trump ini dikeluarkan untuk meredakan kekhawatiran tentang kenaikan harga BBM di negaranya seiring berlanjutnya perang melawan Iran. Donald Trump menyatakan bahwa rakyat Amerika tidak membutuhkan Selat Hormuz dan berargumen bahwa Amerika Serikat memiliki banyak cadangan bahan bakar sendiri. Presiden AS Donald Trump juga mengklaim jika negaranya memproduksi lebih banyak minyak dan gas daripada Arab Saudi dan Rusia. Namun pernyataan Trump tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di mana harga BBM di Amerika Serikat melonjak melewati rata-rata $4 Amerika per galon untuk pertama kalinya sejak tahun 2022 atau setelah invasi Rusia ke Ukraina. We're now totally independent of the Middle East, and yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have, but we're there to help our allies. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini kami masih akan hadirkan informasi terkait dengan kenaikan harga bahan kemasan plastik mulai dirasakan masyarakat imbas konflik di Timur Tengah. Kami akan bahas usai jeda Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pemirsa, yang juga ramai belakangan dibahas adalah kenaikan harga bahan kemasan plastik mulai dirasakan di masyarakat imbas konflik di Timur Tengah. Jadi kenaikan plastik di pasaran ini bahkan bisa mencapai 50%. Tapi sebenarnya seperti apa kondisi pasca harga plastik yang kian mahal? Kita akan simak berikut ini laporan dari jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dan juru kamera Maulana Aritwan.
Kenaikan harga dan kelangkaan plastik akibat gangguan pasokan global termasuk penutupan jalur Selat Hormuz akibat perang yang terjadi di Timur Tengah mulai terdampak pada industri dalam negeri. Salah satunya kelangkaan plastik yang kini menjadi sorotan masyarakat karena selain harganya yang naik, ini juga pasokan dari plastik sendiri menjadi langka ataupun terbilang langka yang berada di masyarakat. Dan hal tersebut ini juga dikeluhkan oleh pedagang. Pasalnya kenaikan dari harga plastik sendiri ini bisa mencapai 50%. Dan untuk mengetahui seperti apa persisnya dari kenaikan harga serta juga kelangkaan stok plastik di pasaran sudah bergabung dengan kami salah satu penjual plastik di kawasan Jakarta Barat. Bapak, permisi, mohon maaf izin mengganggu waktunya. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Solihin. Pak Solihin ini kan menjual plastik dan ini kalau kita lihat dari keluhan masyarakat harga plastik ini naik mahal. Tapi sebenarnya dari posisi pedagang ini penjualan plastik saat ini harganya ada kenaikan berapa persen Pak kalau boleh dijelasin? Aduh, ya kita sebagai pedagang juga jadi bingung untuk berjualan gitu untuk menentukan harga karena naiknya juga fluktuatif ya, naik terus bertubi-tubi gitu. Itu yang bisa sampai 40-50% kalau total semuanya gitu. Harapannya untuk seorang penjual kepada pemerintah untuk harga plastik ini di pasaran karena kan ini kebutuhan dasar lah untuk masyarakat itu seperti apa? Ya harapan kita pedagang untuk bisa kembali pulih lagi aja untuk bahan baku gitu. Jadi kita jualan juga nggak bingung untuk menentukan harga atau gimana gitu. Terima kasih Pak Solihin atas waktunya. Nah pemirsa itu dia tadi kalau kita melihat sisi dari penjual plastik terkait kenaikan dan juga kelangkaan stok plastik yang ada di pasaran. Dan kami akan mencoba untuk melihat dari sisi masyarakat yang memang menggunakan plastik dalam kesehariannya. Terima kasih Ibu. Nah, pemirsa Metro TV, saya baru saja membeli salah satu kedai yang memang dalam keseharian ini membutuhkan plastik dari kap plastik dan juga kantung plastik untuk keseharian ya. Diakui oleh pedagang memang ada kenaikan harga dalam pembelian kap plastik per paknya. Untuk mengetahui persisnya seperti apa, kita langsung tanyakan dengan Ibu siapa? Boleh tahu Ibu boleh geser sini? Dengan Ibu Nur. Ibu Nur ini kan sehari-hari berjualan es teh seperti itu dan ini kan membutuhkan plastik. Ada kenaikan harga Ibu untuk pembelian cupnya? Ada sih, dalam satu paknya cuma 2.000 sih. Cuman saya jadi nggak jadi masalah. Kalau itu mah nggak apa-apa, saya harga mah tetap nggak saya naikin. Cuma 2.000 satu pak ini masa kita mau naikin gitu. Kan takutnya pelanggannya lari nanti. Ibu harapannya gimana? Ya harapan sih sebenarnya sih pengennya jangan sampai melonjak lagi lah naiknya gitu. Yang penting udah standar aja. Begitu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, memang kelangkaan dari plastik ini akibat bahan baku nafta yang memang Indonesia ini masih mengimpor dari kawasan Timur Tengah. Dan dengan ditutupnya Selat Hormuz, ini juga menjadi salah satu hambatan untuk aksesibilitas terhadap produksi plastik dalam negeri. Dan tentunya ini diharapkan oleh seluruh pihak agar solusi ini cepat ditemukan agar masyarakat kemudian bisa mengakses plastik dengan harga yang lebih terjangkau dan juga stok yang sudah dipastikan ada. Memang sebelumnya Menteri Perdagangan ini juga sudah memutar otak untuk mencari ketersediaan bahan baku plastik nafta bisa menjadi jawaban dan juga menjadi solusi untuk kelangkaan dari stok plastik dan juga naiknya harga plastik di dalam negeri. Dari Jakarta, Arneta Butar-Butar, Maulana Ridwan, Metro TV. Ya, pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya tanggapan pemerintah melihat adanya kenaikan harga plastik? Jadi Menteri Perdagangan mengakui adanya kenaikan harga plastik yang belakangan ini dikeluhkan pelaku industri dan tentunya masyarakat. Dan sebagai langkah antisipasi, pemerintah kini mencari alternatif negara pemasok bahan baku mulai dari Afrika, India hingga Amerika. Menteri Perdagangan mengungkapkan saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang yang masih berlangsung di Timur Tengah, khususnya negara Iran. Menurutnya Indonesia masih bergantung terhadap bahan baku impor plastik, khususnya nafta yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Adapun saat ini pemerintah tengah mencari alternatif negara lain sebagai pemasok baru bahan baku plastik seperti Afrika hingga Amerika Serikat. Masyarakat tetap terjaga. Dan selanjutnya kita akan mendengar plastik beberapa hari ini kan memang banyak atau yang terjadi masyarakat harga plastik naik. Jadi ini bagian dari
dampak dari perang ya. Kita itu bahan baku plastik salah satunya adalah nafta. Nafta itu kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita terdampak dari bahan baku yang kita impor dari Timur Tengah. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya ke negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu Pak ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. Jadi kita harapkan proses ini bisa dengan baik sehingga harga bisa kembali. Jadi pemirsa, imbas konflik di Timur Tengah, harga minyak mentah ini melonjak signifikan dan tentunya ini juga diikuti dengan kenaikan bahan turunan seperti polipropilena dan juga politilen. Dan kita akan bahas terkait dengan kenaikan harga plastik bersama dengan Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan juga Plastik atau Inaplas, Fajar Budiono melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Mas Yesen. Pak Fajar, ini saya lihat di sosmed informasi yang masuk ternyata signifikan juga ya kenaikan harga plastik kiloan dari harga biasa 10.000 jadi 15.000 sampai 17.000. Jadi dari fenomena ini Pak, kita lihat yang terjadi di Timur Tengah sebegitu besar ya Pak dampaknya untuk kenaikan harga plastik Pak? Betul, memang dampak dari perang di Timur Tengah, kita ini kan bahan bakunya nafta, di mana nafta ini adalah 70% berasal dari Timur Tengah dan lewat Selat Hormuz. Sehingga dengan adanya gangguan di Selat Hormuz, mau nggak mau ketersediaan nafta menjadi agak susah diprediksi, sehingga demand masih tetap tinggi, tetapi pasokan bahan baku menjadi terbatas, mengakibatkan ada gejolak di pasar. Dan ini memang sudah kami prediksi sejak awal, cuman memang karena ini ramenya memang sudah kita prediksikan pada H+10 Lebaran. Karena apa? Karena dalam 20 hari kan kita tidak ada pengiriman, sehingga masyarakat belum mengikuti bahwa di luar sana pergerakan memang cukup lumayan, rally-nya cukup lumayan banyak, sehingga pada saat H+10 ini terasa sekali baru di pasar di Indonesia. Pak Fajar, jadi salah satu yang juga faktor menyebabkan harga plastik ini jadi melambung karena kan imbas konflik tersebut maka bahan baku produksinya seperti politilen atau polipropilena ini juga jadi mahal begitu alias sulit begitu Pak, makanya harganya bisa naik. Nah, kalau di dalam negeri sendiri Indonesia itu sebenarnya bisa memproduksi plastik itu seberapa kuat Pak atau seberapa bisa begitu Pak? Karena tadi informasi sebelum kita dialog bahkan pemerintah sedang cari upaya untuk cari alternatif lain dari Afrika, dari Amerika bahkan. Betul. Jadi kalau untuk polipropilin kebutuhan kita adalah 2,1 juta ton. Produksi dalam negeri baru sekitar 980.000 ton atau 1 juta ton. Jadi masih ada 1,1 juta ton impor. Kemudian untuk polietilin itu kita sekitar 2 juta ton kebutuhan. Dalam negeri 1,2 juta ton produksinya. Jadi masih ada 800.000 ton lagi. Dan jadi kita masih import nafta sebagai bahan baku PE dan PP tadi, kemudian juga masih import bahan baku polipropilin dan polietilin juga. Nah, dengan adanya gejolak di Middle East, di mana 70% nafta dari sana dan hampir 40% PP itu juga dari sana, sehingga terjadi kelangkaan bahan baku polipropilin dan polietilin di Indonesia. Tetapi ini fenomena ini tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia juga mengalami, bahkan di ASEAN sendiri, Korea Selatan, Jepang sudah menyatakan force majeure untuk ketersediaan bahan baku tersebut. Nah, di minggu keempat kemarin kita dari industri hulu sudah mencoba mencari alternatif feedstock untuk suplai nafta itu dari mana saja selain dari Middle East. Nah, sudah ketemu di beberapa titik, itu di Afrika, Asia Tengah maupun di Amerika. Tetapi tantangannya ada tambahan baru. Karena apa? Karena kalau kita beli dari Middle East itu kan waktu pengiriman antara 10 sampai 15 hari. Nah, ini kalau sumber di luar Middle East itu kemarin kita hitung-hitung membutuhkan paling cepat waktu 50 hari. Sehingga ini nanti supply chain menjadi tantangan tersendiri. Mudah-mudahan nanti minggu kelima setelah pasca serangan ini kita sudah bisa mapping dan 50 hari ke depan kita sudah bisa
melihat kira-kira posisi ketersediaan barang itu sampai seberapa siap, tetapi kita tetap komit untuk mencoba memenuhi kebutuhan industri dalam negeri sendiri dulu, Mas. Oke, Pak Fajar, sekarang saya mau tanya dari kacamata masyarakat deh, yang biasa misalnya, ya apapun sekarang kan sudah pakai plastik ya Pak. Paling sederhana kita order makanan atau minuman, itu kan wadah-wadahnya biasanya wadah plastik. Nah, itu akan ngaruh nggak ya Pak ke kenaikan harga misalnya kebutuhan pokok termasuk makanan dan minuman misalnya? Ya, otomatis akan kena imbas karena kan 35% plastik ini adalah untuk packaging. Dan packaging mayoritas adalah untuk makanan atau food contact packaging. Sehingga mau nggak mau dengan adanya harga baru tersebut setelah terjadinya kelangkaan ini membuat harga jual plastiknya jadi berubah. Tapi kita tetap konsisten dan komit untuk menjaga agar harga ini terjangkau. Dan di minggu kelima ini terlihat kenaikan harganya sudah tidak terlalu tajam lagi. Nah, kita berharap kenaikan di minggu-minggu berikutnya sudah mulai agak landai sehingga kepastian atau keberanian masyarakat untuk beli barang itu sudah mulai sedikit berani karena kan kenaikannya sudah tidak terlalu tajam. Dan kita berharap sampai ke 50 hari ke depan setelah kita mendapatkan bahan baku di luar Middle East, ini kenaikannya sudah mulai ada di sedikit sekali pergerakannya. Begitu, Mas. Oke, kita harapkan masih ada optimisme itu gitu ya Pak, supaya nanti harganya ini tidak melambung lagi begitu. Pak, tapi tadi balik lagi ke rencana pemerintah untuk bisa impor atau cari alternatif dari negara lain, Afrika misalnya atau Asia Tengah atau bahkan tadi Amerika. Apakah itu upaya yang bisa dikatakan paling signifikan begitu Pak untuk membantu ketersediaan plastik di Indonesia atau sebenarnya bisa melakukan upaya lain Pak? Jadi untuk jangka pendek memang kita harus mencari alternatif feedstock tersebut. Untuk jangka menengah kita juga harus mencari alternatif bahan baku. Di samping nafta, sepertinya kita masih bisa menggunakan kondensat, di mana di dalam negeri kondensat itu ada. Nah, tinggal nanti kita mohon ke pemerintah untuk waktu diinformasikan kira-kira ada berapa banyak kondensat di dalam negeri yang bisa kita gunakan sebagai substitusi bahan baku pengganti nafta. Kemudian kita juga nanti biasanya di Juli, Agustus itu harga propen atau LPG itu lebih murah dan itu bisa menjadi substitusi nafta juga. Nah ini nanti di Juni, Agustus itu kita bisa mencari LPG terutama dari Amerika yang harganya di bawah nafta untuk di masa-masa itu sehingga substitusi bahan baku selain nafta bisa tercukupi, tetapi kalau untuk di LPG ini kita masih ada satu kendala, yaitu adalah masalah biaya masuk. Kita tahu LPG ini kan sekarang digunakan untuk masak atau energi. Nah sebenarnya LPG juga bisa dipakai sebagai alternatif bahan baku plastik pengganti nafta. Nah ini mohon nanti pemerintah mengkaji ulang bagaimana biaya masuk LPG ini bisa dikaji ulang sehingga substitusi bahan baku selain nafta kita masih ada dua sumber yang bisa kita lakukan sehingga kenaikannya akan lebih kecil dan landai lagi begitu Mas. Baik, ini kita harapkan kondisi ini tidak berlarut, berlangsung lama begitu karena biar bagaimana masyarakat yang pastinya nanti akan merasakan dampak dari kenaikan ini. Sekali lagi terima kasih Sekjen Asosiasi Inaplas Fajar Budiono telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan informasi ribuan umat Katolik menghadiri Misa Kamis Putih yang berlangsung di Gereja Katedral Jakarta. Kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali bersama kami pemirsa dan ada informasi ribuan umat Katolik dan juga para peziarah yang datang dari berbagai daerah memadati Kapela Tuan Ma dan Tuan Ana di Larantuka, Kabupaten Flores Timur NTT untuk mencium kaki patung Tuan Ma dan Tuan Ana. Jadi ini adalah salah satu rangkaian tradisi Samana Santa, yaitu cium patung Tuan Ma dan Tuan Ana. Ribuan umat Katolik dan para peziarah dari berbagai penjuru dunia terus berdatangan dan memadati Kapela Tuan Ma, pemirsa.
Ritual prosesi cium Tuan Ma dan Tuan Ana dimulai hari Kamis hingga hari Jumat pagi. Ada 2 kapela yang jadi tempat bertahtanya Tuan Ma dan Tuan Ana. Ini dikunjungi oleh ribuan peziarah umat Katolik yang datang dari berbagai daerah. Seorang peziarah asal Manggarai, NTT, mengaku bersyukur karena ia baru pertama kali mengikuti perayaan Semana Santa dan merasa istimewa saat pertama kalinya mengikuti momen ini. Jadi ini baru pertama kalinya saya datang ke Larantuka dan merasa istimewa saat pertama kali saya juga dapat mengikuti momen ini. Tujuan kami di sini yang pertama itu kebetulan marga kami Riberu yang pada tahun ini mendapat tugas untuk Semana Santa tahun depan. Pemirsa, ada ribuan umat Katolik hadir mengikuti misa Kamis Putih yang berlangsung di Gereja Katedral Jakarta. Pemirsa, kegiatan misa yang dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat berjalan dengan lancar dan hikmat. Perayaan Kamis Putih ini menjadi awal menjelang peringatan Paskah yang akan dilanjutkan dengan ibadah Jumat Agung. Humas Keuskupan Agung Jakarta, Susi Suwadi, mengatakan bahwa Pekan Suci ini pada hari Kamis dilaksanakan 3 kali, yakni pada pukul 16.30, 19, dan 21 waktu Indonesia Barat. Menurut Susiana, Gereja Katedral telah mengantisipasi banyaknya jemaat yang akan datang dengan menambah tempat duduk di luar gereja. Dan totalnya terdapat 5.000 kursi cadangan karena di dalam gereja hanya bisa menampung 800 orang. Dan pada tahun ini tema yang akan diangkat adalah mengajak semua jemaat untuk merenungkan bagaimana pengorbanan dan kasih untuk semua. Adalah tema di mana sebagai rangkaian dari penerapan 5 ajaran sosial gereja, yaitu ajaran sosial gereja yang kelima, yaitu merupakan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta dengan tema yaitu bagaimana kepedulian kepada keutuhan alam ciptaan. Jadi di sini semua diajak untuk bagaimana kita menjalankan pertobatan ekologis. Pemirsa, 80 angkringan dihadirkan dalam Pesta Rakyat atau Festival Angkringan di kemeriahan peringatan atau ulang tahun 80 Sri Sultan Hamengkubuwono X. Jadi puluhan angkringan ini disebar tidak hanya di sepanjang Malioboro saja pemirsa, tapi sampai ke alun-alun utara. Nah, dari 80 angkringan ini ada 16.000 porsi nasi kucing gratis untuk masyarakat. Dan masih dalam kemeriahan hari ulang tahun ke-80 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, juga ada rangkaian kegiatan lain. Misalnya ada gelaran Pesta Rakyat yang diselenggarakan di Jalan Malioboro. Gelaran Pesta Rakyat ini menghadirkan festival angkringan dengan menyajikan belasan ribu porsi nasi kucing dan dibuka mulai Kamis sore sampai malam hari, disambut antusiasme masyarakat. Hari Kamis malam, masyarakat yang ada di Malioboro langsung menyerbu nasi kucing gratis tadi pemirsa. Dan ini berada di sepanjang Jalan Malioboro. Saat angkringan sudah dibuka, masyarakat yang sudah antri langsung sigap mengambil sejumlah nasi kucing, gorengan, sampai sate-satean. Tidak menunggu lama, dengan sekejap menu angkringan ini langsung ludes. Dari Jakarta, dari Menteng, Jakarta Timur, meriah sekali. Kita senang sekali. Kita dapat dapat makanan gratis, dapat sate, kue, gorengan, semua gratis. Jadi kita sangat senang sekali. Dan kita tetap mendoakan semoga Sultan Hamengkubuwono X tetap sehat, sejahtera, bahagia, dan berkah. Informasi lain pemirsa, pemerintah mulai membenahi tempat pembuangan sementara di kolong tol Wiyoto Wiono di Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jadi sebelumnya di tempat ini terjadi tumpukan sampah yang menggunung hingga mengganggu aktivitas warga di sana. Pemirsa, sampah masih menjadi permasalahan utama bagi masyarakat Jakarta. Salah satunya di titik saya berada saat ini di TPS Kencana, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana tumpukan sampah menggunung beberapa hari lalu dan jumlahnya sudah mulai berkurang sebetulnya hari ini. Dan permasalahan dari tumpukan sampah di sini sebetulnya lebih berat daripada yang diperkirakan oleh para masyarakat. Karena aroma yang tak sedap dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan juga penyakit lainnya. Bagaimana masalah ini bisa terjadi? Simak laporan berikut ini.
TPS Kencana kian menjadi sorotan karena tumpukan sampah yang menggunung dan tidak segera terangkut. Saat musim hujan, air lindi dan lalat menyebar ke lingkungan warga. Warga menilai kondisi ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan menjadi salah satu yang terparah dalam beberapa waktu terakhir. Masyarakat sendiri sangat mengeluhkan karena ada tumpukan sampah terlalu tinggi, terlalu banyak karena dengan bau aroma yang tak sedap itu sudah kemana-mana, apalagi di saat musim hujan. Itu lalatnya juga kemana-mana, baunya kemana-mana, sedangkan di lokasi sekitar tempat sampah ini ada tempat ibadah, ada masjid, ada musola, ada pendidikan, sekolahan, nah itu. Penumpukan sampah ini terjadi akibat terganggunya sistem pengangkutan sampah ke TPST Bantar Gebang. Hal ini menyusul peristiwa longsor yang sempat terjadi di lokasi tersebut, sehingga menyebabkan pembatasan kuota armada sampah. Pembatasan ini berdampak langsung pada operasional di lapangan karena jumlah armada yang beroperasi menjadi tidak ideal. Sementara, volume sampah yang masuk ke TPS Kencana tetap tinggi setiap harinya. Nah, kemarin kenapa terjadi penumpukan? Itu karena ada peristiwa di Bantar Gebang yang mungkin sudah dijelaskan oleh Satpol LH. Akibat dari ada peristiwa longsor di Bantar Gebang tadi, diadakan pembatasan jumlah truk yang bisa buang ke Bantar Gebang. Yang tadi jumlahnya 59 dibatasi hanya 30, maksimal 35. Artinya ada kurang lebih 20 truk lebih yang tidak bisa ngirim ke Bantar Gebang. Kedepan, pemerintah juga mendorong pengelolaan sampah berbasis pemilahan dari sumber. Sampah organik akan diolah, sementara sampah anorganik didorong untuk didaur ulang. Dengan sistem ini, volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir diharapkan dapat berkurang signifikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya dengan menciptakan RDF Rorotan yang tujuannya untuk menghilangkan adanya tumpukan sampah di Jakarta. Untuk TPS Kencana sendiri akan diubah formatnya menjadi dari tempat pembuangan sampah menjadi tempat loading sampah, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk, melainkan langsung loading ke truk pengangkut sampah yang langsung diangkut ke TPST Bantar Gebang. Dari Jakarta, Ifdal Amal, Suari Tiasa, Metro TV. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Saya Valencia Mevinci. Dan saya Jason Sampo pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV.